Iya, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita bertemu kembali hari Minggu yang cukup spesial hari ini, karena hari ini kita mengingat bahwa Yesus Kristus bangkit ya. Nah, mestinya kita ingat ini setiap minggu. Itu salah satu alasan kenapa kita kebaktian hari Minggu bahkan, karena Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Jadi mestinya tiap minggu kita ingat itu. Tetapi ini lebih spesial lagi karena kita baru saja memperingati kematiannya dan sekarang kita memperingati kebangkitannya. Dan oleh karena itu kita akan sedikit berbeda hari ini. Kita tidak atau kita tangguhkan dulu yang surat pastoral kita akan lanjutkan itu minggu depan kalau Tuhan berkenan. Tapi kita mau melihat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Diakon Olman untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau kumpulkan setiap kami untuk kali ini untuk sekolah minggu dewasa. Tuhan kiranya pimpin hati kami dan pikiran kami sehingga kami dapat mencerna Tuhan pengajaran yang diberikan. Engkau memberkati Gembala Stephen yang akan menyampaikan materi, Engkau yang berikan hikmat baginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mulai sekolah minggu dewasa kami. Amin. Amin. Oke, mari kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ini adalah salah satu pasal yang banyak berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Dan ya, kita akan baca. Ayat ini hanya sebagai pembuka saja bagi kita. Kita bisa lihat di ayat yang ke-17 ya, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan saya bacakan di sini 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oke, jadi Paulus di sini dengan tepat sekali mengatakan bahwa kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia, iman kita nol besar begitu. Dan kita orang yang paling malang bahkan katanya ya. Kebetulan di Indonesia ada satu kota namanya Malang ya. Jadi orang tinggal di sana namanya orang Malang berarti gitu kan. Kita paling orang yang lebih malang dari orang Malang begitu. Karena rupanya kita telah menaruh pengharapan pada Kristus padahal dia tidak bangkit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi dari kekristenan. Nah, karena begitu pentingnya kebangkitan Yesus Kristus, maka ini tentunya menjadi titik serangan juga gitu ya. Dan boleh dibilang kalau seseorang percaya Yesus Kristus bangkit, maka mestinya dia menjadi orang Kristen begitu. Dan orang yang tidak percaya Yesus Kristus bangkit, nah mereka bukan orang percaya begitu. Dan karena begitu besarnya ya titik ya atau begitu besarnya poin yang diletakkan pada kebangkitan Yesus ini, kita perlu bisa menjelaskannya ya, kita perlu bisa menjelaskannya. Dan bagaimana kalau misalnya orang berkata kepada kita, mengapa kamu percaya Yesus Kristus bangkit? Bisa nggak itu dibuktikan? Apakah kamu mampu membuktikan kepada saya misalnya, bahwa Yesus Kristus benar bangkit? Coba buktikan. Ya, buktikan secara ilmiah dan sebagainya. Ya. Dan banyak orang yang tidak percaya pada Yesus, ya, seperti ateis dan lain sebagainya, mereka akan bilang ini tidak ilmiah. Ya, orang mati tidak bisa bangkit dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menjawab ini? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Waktu kita tidak panjang sebenarnya ya. Itu agak cepat kayaknya, 9:10 itu. Mestinya jam berapa sekarang? Agak cepat ya. Tapi saya ingin mengajak kita, coba kita lihat kertas yang sudah dibagikan di sini terlebih dahulu. Kalau belum dapat ada di belakang sana, gitu ya. Dan ada beberapa hal. Nomor satu, kita harus membedakan antara bukti ilmiah, sains, dengan bukti historis. Jadi ketika seorang bertanya, coba buktikan kepada saya bahwa Yesus Kristus bangkit, ya. Buktikan secara ilmiah. Nah, kita berkata di sini sebenarnya bukti seperti apa yang kamu mau, begitu kan?
bukti seperti apa yang dituntut di sini. Ya, ketika orang berkata dia mau bukti yang ilmiah, bukti yang saintifik, kadang-kadang mereka tidak mengerti apa yang dia minta sebenarnya. Ya. Karena ada perbedaan antara membuktikan sesuatu untuk sains dan membuktikan sesuatu dalam hal sejarah. Ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara mengenai sains, kalau kita bicara mengenai sains atau ilmu pengetahuan, maka dasar dari ilmu pengetahuan adalah testable dan repeatable. Ya. Jadi bisa diuji ya, dan bisa diulangi. Sehingga sains itu sangat bergantung kepada namanya eksperimen. Dan kita semua sudah tahu ada suatu pola atau metode ilmiah yang sering dikatakan, yaitu kita bikin hipotesis, ya kan? Ya, hipotesis, kemudian kita uji. Ya. Dari hasil uji ini ada hasil, gitu kan? Ya, dari hasil ini lalu kita evaluasi apakah cocok dengan hipotesis kita atau tidak. Gitu. Nah, ini adalah metode ilmiah yang dipakai. Gitu. Dan ini bagus ya untuk menguji hal-hal yang memang bisa diuji dan bisa diulangi. Ya, misalnya kita menguji mengenai hukum alam, misalnya. Ya. Misalnya benar nggak gravitasi atau seberapa besar gravitasi itu, gitu kan? Nah ini kan bisa diuji. Jadi kita bikin eksperimen, misalnya kalau kita jatuhkan koin dari setinggi ini, dia berapa lama jatuh ke lantai, macam itu bisa diuji dan bisa diulang-ulang, gitu. Nah, akhirnya kita mendapat suatu hukum alam, gitu ya, hukum alam ya. Untuk kalau kita sudah pernah di lab fisika dan sebagainya, kita pernah melakukan ini. Ya, dulu saya masih ingat, saya ada di lab fisika, kita mau berkata benar nggak sih logam dipanaskan akan memuai dan memuainya berapa panjang? Gitu. Ya, tinggal dites. Jadi di suhu sekian, panjangnya sekian, lalu kita panaskan sampai suhu sekian, ternyata dia memanjang, begitu benar, gitu ya. Nah, itu bisa diulangi lagi. Ya, ini adalah inti dari sains, harus bisa diulangi, gitu ya. Tetapi, apakah bukti seperti ini yang kita minta untuk kebangkitan Yesus? Ya, kalau kita bilang, ayo buktikan kebangkitan Yesus secara ilmiah, maka kita bilang itu salah kategori. Karena kebangkitan Yesus bukanlah suatu hukum alam, bukanlah sesuatu yang diulang-ulang. Gitu. Tapi kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa sejarah. Dan peristiwa sejarah manapun tidak bisa diuji dengan cara saintifik ini, bukan hanya kebangkitan Yesus. Ya. Pokoknya kalau kita bicara mengenai sejarah, apakah sesuatu terjadi dalam sejarah atau tidak, itu bukan dengan metode sains, ya. Tetapi dengan metode yang lain lagi. Contohnya yang paling simpel aja. Ya. Kemarin kita di gereja kita mengadakan seminar, gitu kan? Nah kalau ada orang berkata, saya nggak percaya kemarin Grafe ada seminar, gitu kan? Coba buktikan secara saintifik. Gitu kan? Itu bukan untuk dibuktikan secara saintifik punya, gitu. Kenapa? Karena itu adalah peristiwa yang sudah terjadi, gitu kan? Kalaupun ayo kita ulangi lagi, bikin itu pun tidak membuktikan kemarin ada seminar, begitu. Nah, mau kita ulang berapa kali pun, ya itu tidak bisa ini. Atau misalnya kita bisa berkata, misalnya seseorang ya, dia berkata saya lahir tahun 1970. Itu tahun saya lahir. Buktikan secara saintifik. Gimana caranya? Ya, saya lahir tahun 1970, ya bulan misalnya tanggal 5 April 1970, gitu kan? Ya. Buktikan secara saintifik. Nah, buktikan gimana? Ya. Ya, saya kan ada sekarang gitu. Saya ada sekarang. Tapi kalau mau buktikan saya lahir waktu itu, gimana caranya? Ya. Nah, hal-hal yang terjadi dalam sejarah bukan untuk dibuktikan secara saintifik. Tetapi ada suatu kategori bukti-bukti yang lain lagi yang kita sebut sebagai bukti-bukti sejarah. Gitu. Nah, ini yang banyak orang gagal pahami ya, ketika bicara mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus benar terjadi atau tidak? Ya, bukan dilihat dari sains, tapi dilihat dari bukti sejarah. Ya. Nah, bukti sejarah ini adalah bukti-bukti yang dipakai di pengadilan. Ya. Nah, misalnya di pengadilan ada kasus pembunuhan, misalnya. Ya. Ada kasus pembunuhan, maka apa yang menjadi kunci di situ? Ya. Ya, yang menjadi kunci adalah bukti-bukti yang bersifat sejarah. Ya. Benar nggak ada orang ini, misalnya diperkirakan A membunuh B, misalnya. Maka yang harus dibuktikan adalah A benar-benar ada di situ pada waktu itu. Ya kan? Ya, kemudian
membuktikan lagi bahwa A melakukan suatu tindakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang dipakai di sini adalah antara lain ya, misalnya ada senjatanya ditemukan, ya, ada saksi matanya, ya, mungkin ada sidik jarinya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kita sebut sebagai bukti-bukti sejarah. Ya, nah, maka kita masuk ke Romawi 2 dari ini kita dari kertas kita di sini ya. Nah, kalau begitu mengenai kebangkitan Yesus Kristus, ya, apakah ada bukti-bukti sejarah? Gitu kan, bukti-bukti sejarah bahwa Yesus memang bangkit kembali. Gitu. Dan ternyata bukti-bukti sejarahnya ada banyak dan kuat sekali. Ya, ada banyak dan kuat sekali. Ya. Kalau misalnya dalam pembunuhan, salah satu yang penting adalah ditemukannya senjata pembunuhan, benar nggak? Ya. Ya, misalnya dibilang A membunuh B pakai pistol, ya. Maka supaya kasusnya bisa lengkap, pistolnya harus ditemukan biasanya. Ya. Ini nih pistol yang nembak, gitu kan? Atau A membunuh B pakai pisau, pisaunya mana, begitu kan? Nah, jadi senjata pembunuhnya ini sangat penting sekali, gitu kan? Nah, di dalam suatu kasus kebangkitan, ya, maka yang bisa dianggap sebagai senjatanya, ya, senjata pembunuhnya ini, ya, sebenarnya bukan senjata, gitu. Tetapi kebalikannya, karena kebangkitan itu kebalikan dari pembunuhan, gitu kan? Nah, tapi kebangkitan, salah satu bukti yang paling kuat adalah kubur yang kosong. Nah, ini adalah salah satu boleh dibilang bukti historis kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kubur Yesus, ya, tiga hari setelah dia mati, kemudian setelah dia dikuburkan, ya, ternyata didapatkan kosong. Didapatkan kosong, gitu ya. Dan ini signifikan, karena jika Yesus tidak bangkit, ya, jika Yesus tidak bangkit, maka lawan-lawan Tuhan kita, ya, lawan-lawan Yesus pasti dengan mudah akan berkata, lihat ini tubuhnya. Gitu. Kenapa kamu bisa bilang dia bangkit? Ini dia orangnya, ini dia mayatnya, ini dia masih mati, ini di dalam kubur, gitu ya. Ya, dan ini adalah satu bukti yang sangat-sangat kuat. Ya, saking kuatnya bukti ini, sehingga para lawan selalu mencoba untuk menghilangkan bukti ini dengan membuat berbagai teori. Ya, mereka bilang bahwa murid-murid Yesus mencuri tubuh Yesus dan sebagainya. Ya, dan hal-hal seperti ini sudah disirkulasikan mulai dari abad pertama itu, gitu ya. Namun demikian, faktanya menunjukkan bahwa kubur Yesus waktu itu dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi. Ya. Dan kalau kita membaca di dalam Injil, murid-murid bahkan tidak mengantisipasi kebangkitan Yesus. Ya. Yang sangat aneh, ya. Yang menunjukkan ya pola pikir mereka yang benar-benar Tuhan bilang masih ada yang menutupi hati mereka. Gitu, ya. Masih karena mereka mengekspektasi Yesus sebagai Mesias. Sehingga sekalipun Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, akan bangkit kembali pada hari ketiga. Karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka bahwa Yesus akan menjadi raja dan akan memerintah dan mereka akan jadi menteri. Maka itu bagaikan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Gitu, ya. Sehingga mereka sama sekali tidak mengantisipasi kematian, apalagi kebangkitan Yesus. Gitu, ya. Walaupun itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau kita baca, para murid tidak ada dalam mind frame mengantisipasi kebangkitan Yesus bahkan. Jangankan mau curi tubuh itu, ya, mengharapkan kebangkitannya pun tidak. Ya. Dan mereka semua ketakutan. Gitu, ya. Sehingga teori bahwa murid-murid Yesus yang ketakutan itu, ya, yang lari kocar-kacir, ya, Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, ya, dan semua yang lain yang kabur, lalu tiba-tiba berani untuk menyerang pasukan Romawi, begitu ya. Padahal ya, waktu di Taman Getsemani belum pasukan Romawi, baru penjaga-penjaga bait suci saja ya. Karena yang menangkap Yesus itu bukan pasukan Romawi. Yang menangkap Yesus itu pasukannya imam-imam kepala itu. Ya. Itu kayak FPI-nya inilah punya Sanhedrin gitu, FPI-nya Saduki Farisi di situ. Itu yang tangkap Tuhan Yesus. Dan terhadap itu saja mereka ketakutan gitu ya. Dan kabur gitu ya. Lalu kita berpikir bahwa mereka tiba-tiba bisa punya keberanian untuk menyerang prajurit Roma yang lebih garang lagi begitu kan, yang lebih berotoritas lagi dengan senjata penuh dan sebagainya, untuk mencuri mayat Yesus padahal mereka tidak mengantisipasinya. Ini adalah sesuatu teori yang tentu tidak berdasar sama sekali gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kubur yang kosong tetap menjadi ya, kalau istilahnya the smoking gun ya, artinya bukti yang jelas di sini ya. Oke. Nah, selain kubur yang kosong,
tentunya lihat di sini. Ya, B, ya, tidak kalah penting ya, kalau misalnya dalam suatu pengadilan, ya kita ada kasus, ya kasus pembunuhan atau apapun juga, selain harus ada barang bukti berupa senjatanya, ya, tentu yang paling penting juga adalah saksinya. Ya, ada nggak yang menyaksikan itu? Ada nggak yang melihat pembunuhan itu? Ada nggak yang melihat dia menarik pelatuknya dan lain sebagainya? Dan makanya saksi di sini menjadi bukti yang kuat. Ya. Ada beberapa poin mengenai saksi. Yang pertama, kita melihat para wanita sebagai saksi pertama. Ya, ini kelompok tersendiri. Ada beberapa orang wanita yang menjadi saksi pertama Tuhan Yesus Kristus bangkit. Dan ini sangat menarik sekali. Ya, karena Tuhan tentunya tidak berlaku sebagai ekspektasi pada umumnya pada waktu itu. Ya. Karena kembali, ya, saya pernah mengajarkan dan mengatakan bahwa pada masa itu kesaksian perempuan dianggap cukup rendah pada waktu itu, direndahkan, ya, direndahkan dan istilahnya bahkan ada perkataan bahwa kesaksian 4 orang wanita baru sama dengan kesaksian 1 laki-laki, begitu. Ini pada zaman itu, ya, tentu ini tidak benar, tapi itu adalah pandangan pada masa itu, gitu ya. Namun Tuhan kita sengaja malah membuat perempuan-perempuan ini menjadi, kalau istilahnya the star witness, ya, saksi kunci lah, gitu. Karena mereka yang pertama, gitu kan, ya, yang pertama melihatnya. Jadi mereka akhirnya menjadi saksi-saksi kunci di sini, ya. Dan ini memberitahu kita bahwa kisah kebangkitan Yesus itu bukan hasil rekayasa, ya. Kisah kebangkitan Yesus itu bukan ayo kita tulis yuk fiksi gimana Yesus bangkit, begitu ya. Karena kalau misalnya kebangkitan Yesus adalah rekayasa, bagi orang-orang zaman itu untuk merekayasa sesuatu, mereka tidak akan, ya, menaruh perempuan-perempuan ini sebagai saksi pertama dan kunci. Ya. Pemikirannya nggak seperti itu. Mereka akan taruh mungkin, kalau ini rekayasa ya, orang-orang yang paling hebat yang mereka pikirkan untuk menjadi saksi pertama. Begitu. Ya. Mungkin mereka bikin fiksi bahwa Yesus menampakkan diri kepada imam besar atau apa segala macam begitu ya. Tapi tidak. Ya, fakta bahwa Tuhan justru memilih perempuan-perempuan untuk menjadi saksi pertama. Ini membuktikan otentisitas dari kisah kebangkitan, ya. Bahwa ini bukan hasil rekayasa, ini bukan mau dicocok-cocokkan gitu, atau mau membuat orang percaya begitu untuk meyakinkan orang saja, tapi memang apa adanya, ya. Apa adanya. Memang perempuan-perempuan itulah saksi pertama, ya. Ya, dan mereka, ya tentu mereka juga mereka adalah perempuan-perempuan yang simple, ya, yang hanya melihat, mereka kaget. Kita baca di Alkitab, mereka terkejut, mereka ada yang sedih, ada yang takut dan lain sebagainya, ya. Dan tapi mereka adalah saksi di situ, ya. Oke, tapi kita masuk lagi kepada C di sini, ya. C, bahwa saksi berikutnya yang penting adalah para murid Tuhan Yesus, terutama yang kita sebut sebagai para rasul, ya. Jadi murid-murid terdekat dari Tuhan kita, ini adalah saksi kunci berikutnya, karena mereka lah yang belakangan akan mengajar. Kalau perempuan-perempuan menjadi saksi pertama, ya, tapi mereka tidak diberikan posisi rasul, tidak diberikan posisi mengajar. Yang mengajarkan nanti rasul-rasul. Ya, rasul-rasul menjadi saksi mata berikutnya dari kebangkitan Yesus Kristus, ya. Dan itu alasannya mereka menjadi rasul bahkan. Ya, bahkan syarat rasul, salah satu syarat rasul adalah mereka harus menjadi saksi dari kebangkitan Yesus Kristus. Di sini, ya, itu syarat rasul. Dan Tuhan kita berulang kali menampakkan diri kepada para rasul, bukan hanya satu kali, ya. Kita baca dalam Injil, Anda gabungkan yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya. Pertama kali pada Minggu malam, ya, Minggu malam, ya, waktu mereka kumpul bareng-bareng minus Thomas waktu itu. Nah, di situ Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya. Lalu ternyata minggu depannya lagi Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, sekarang dengan Thomas, ya. Jadi plus Thomas, ya. Kemudian kita ada membaca bagaimana Tuhan kita menampakkan diri juga kepada mereka di Danau Galilea, ya. Jadi mereka pergi ke Galilea, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri yang waktu mereka memancing ikan dan lain sebagainya di situ, ya. Ya, jadi beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ini signifikan. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan kita. Ya, artinya mereka paling bisa tahu kalau misalnya ini adalah penipu, gitu kan, orang yang pura-pura jadi Yesus dan lain sebagainya. Tidak, mereka mengakui ini adalah Yesus Kristus. Ya, mereka tahu itu adalah Yesus Kristus.
Ya, jadi eh, mereka menjadi saksi yang penting di sini. Ya. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa terjadi perubahan yang begitu besar pada diri mereka karena kebangkitan Yesus. Ya. Di mana sebelumnya mereka ketakutan luar biasa, mereka sembunyi. Bahkan kumpul di ruang atas pun mereka kunci pintunya. Ya. Sampai ketika Yesus tiba-tiba muncul, mereka kaget karena memang pintu terkunci semua, begitu ya. Pintu terkunci semuanya. Ya, dan mereka luar biasa kaget di situ. Ya. Tetapi ya pantas mereka kaget, mereka pikir hantu apa ini gitu kan? Ya, tapi Yesus menenangkan mereka, tanya, ini pegang aku, ya, pegang aku. Aku bukan fantom, bukan roh, ya. Tapi dia punya tubuh kebangkitan. Banyak orang sering penasaran tentang tubuh kebangkitan, sering tanya saya juga penasaran sebenarnya, gitu ya. Ya, tapi saya berdasarkan Alkitab sajalah, gitu kan. Jadi tubuh kebangkitan ini rupanya bisa nembus dinding, tapi bisa dipegang. Nah, ini ajaibnya, gitu kan. Kalau dia cuma roh doang kan nembus dinding, tapi kalau kita pegang nggak bisa, gitu ya. Tapi ternyata dia bisa tembus dinding, ya, bisa juga dipegang, bisa makan juga, makan ikan mal. Tercatat ya Tuhan kita makan ikan di pantai Galilea, begitu ya. Jadi ya kita tidak bisa jelaskan itu, maksudnya seperti apa itu di situ ya. Oke, dan perubahan mereka yang luar biasa ya. Oke, kemudian selanjutnya D. Nah, ini mungkin yang paling luas lagi ya. Bahwa Tuhan kita pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saksi sekaligus. Dan ini disinggung oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 gitu ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 masih di pasal kita tadi. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, ya, lebih dari 500 saudara sekaligus, ya. Dan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri sekaligus kepada mereka ini, ya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri itu seringkali kepada grup ya, bukan hanya kepada pribadi-pribadi. Yang pribadi ada juga, contohnya Maria Magdalena, Tuhan pernah menampakkan diri pribadi kepada dia, ya. Dan mungkin kepada Yakobus juga dan lain sebagainya. Tapi lebih sering Tuhan Yesus nampak kepada sekelompok orang. Dan ini membantah teori halusinasi. Jadi berbagai teori untuk membantah kebangkitan Yesus itu macam-macam. Tadi kita sudah singgung satu. Murid-muridnya curi tubuhnya yang sudah kita lihat itu tidak mungkin ya. Teori yang kedua adalah bahwa saking rindunya murid-muridnya akan Tuhan kita, jadi mereka berhalusinasi gitu ya. Jadi mereka berhalusinasi, mereka kayak seolah-olah melihat Yesus ya. Padahal Yesus tidak benar-benar bangkit. Jadi kayak semacam halusinasi ya. Tetapi kita bilang ini juga hal yang tidak mungkin. Mengapa? Halusinasi kalau satu orang, dua orang masih bisa gitu ya. Tapi kalau rame-rame nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Misalnya kita hari ini di sini berapa orang sih? 30 katakanlah ya. 30 sekian orang ya. Ya masa kita semua tiba-tiba halusinasi gitu kan melihat sesuatu di sini ya. Nah, mungkin kalau satu orang oke, ya kita masih bilang. Misalnya cuma Maria Magdalena yang dia klaim dia lihat Yesus. Orang bilang ya mungkin dia ini kali ya. Jadi apa? Stres gitu kan, nah, junjungan dia mati, dia stres ya, akhirnya dia jadi gila, psikotik, dia halusinasi, ya itu masih bisa gitu ya. Tapi ternyata tidak, Tuhan ya satu bahkan sampai 500 orang sekaligus. Apa mungkin 500 orang halusinasi sama-sama, berbarengan halusinasi hal yang sama, kan nggak mungkin, gitu ya. Ya jadi kita lihat di sini, dan yang lebih penting lagi adalah Paulus bilang dari 500 orang ini apa masih ada yang hidup, kebanyakan masih hidup katanya. Kebanyakan masih hidup ya. Jadi kalau kita lihat surat 1 Korintus itu ditulis tahun 50-an. Ya. Sekitar tahun 54, 55 begitu. Ya, Masehi. Dan kita tahu bahwa kematian Yesus itu tahun 30-an. Ya, jadi baru 20 tahun berselang ya, antara peristiwa kebangkitan dengan ditulisnya surat Korintus. Ya, sehingga Paulus benar, dia berkata bahwa ya, kebanyakan masih hidup sampai dengan sekarang, ya. Dan ini adalah suatu tantangan. Artinya orang Korintus yang kurang percaya, dia boleh cek gitu, dia boleh tanya orang-orangnya. Jadi ini juga membantah teori lain lagi. Ya. Jadi teori-teori untuk ini ya, teori-teori untuk melawan kebangkitan Yesus ya, teori tandingan lah kita bilang ya. Sejarah membuktikan Yesus bangkit. Ya, ya teori tandingan. Ini kita bantah ya. Teori tandingan satu ya mayat dicuri.
Ya, kita bilang ini berdasarkan fakta-fakta tidak mungkin terjadi. Ya. Kemudian tadi halusinasi. Nah, ini juga tidak mungkin. Ya. Lalu ada teori tandingan lagi, yaitu mitologisasi. Nah, dan ini juga tidak mungkin ya mitologisasi. Jadi dalam teori mitologisasi ini, mereka ingin berkata, dan teori ini tergantung kepada suatu pandangan yang rendah terhadap Alkitab, ya, di mana dalam pandangan ini mengutarakan bahwa kitab-kitab Injil itu ditulis ratusan tahun setelah Yesus, ya, sehingga sudah terjadi suatu proses mitologisasi. Ya. Ini mereka berdasarkan suatu pendapat bahwa katanya, ya sering cerita-cerita itu lama-lama dibumbuin terus. Ya, misalnya ada orang ketemu cacing, ya, dia cerita sama temennya ketemu cacing gede, ya. Ya, temennya lagi cerita sama temennya lagi ketemu cacing yang lebih gede lagi, ya. Lama-lama jadi ketemu ular, ya. Lama-lama jadi ketemu naga, begitu ya. Jadi ada suatu proses mitologisasi katanya, ya, di mana dalam ratusan tahun itu karena Yesus dijunjung, karena Yesus dianggap hebat dan lain sebagainya, maka lama-lama muncullah suatu mitos bahwa Yesus bangkit kembali katanya, ya. Tapi kita bilang tidak, ya. Nomor satu, proses mitologisasi ini tentang kebangkitan tidak pernah terjadi pada tokoh lain selain Yesus Kristus, ya. Yang mainstream lah tidak ada, gitu kan. Padahal banyak tokoh lain dijunjung-junjung juga, gitu kan. Ya, tapi tidak ada mitologisasi bahwa mereka bangkit, ya. Dan nomor dua, tidak ada, intinya adalah bahwa tidak ada waktu untuk mitologisasi, karena teori ini bergantung kepada bahwa kalau Injil ditulis ratusan tahun kemudian, ya. Tetapi ini tidak, Injil dan surat 1 Korintus lain sebagainya ditulis dalam masa hidup saksi-saksi itu sendiri. Artinya orang-orang yang menyaksikan kematian Yesus itu masih hidup, ya. Dan mereka bisa dikonfirmasi, ya. Dan ternyata Paulus bilang, oke, yang menyaksikan kebangkitan Yesus juga rata-rata masih hidup, kebanyakan masih hidup katanya. Jadi tidak ada waktu untuk mitologisasi di sini, ya. Dan yang benar adalah bahwa Yesus Kristus bangkit kembali. Konteksnya adalah bukan keraguan kebangkitan Yesus sebenarnya, ya, melainkan keraguan kebangkitan secara umum bahkan, ya. Bahwa di Korintus, ya, konteks pasal 15 adalah sebagian orang Korintus tidak percaya mereka akan bangkit, gitu. Jadi mereka tidak percaya orang manusia akan dibangkitkan. Dari Paulus bertolak dari saya buktikan kebangkitan Yesus, maka membuktikan kita semua juga akan bangkit, gitu maksudnya. Ya. Ya, jadi karena Paulus melihat kalau kamu tidak percaya kamu akan bangkit, berarti kamu juga secara tidak langsung nanti akan menolak kebangkitan Yesus. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang menerima Yesus bangkit, maka kita akan menerima juga bahwa suatu hari kita pun akan bangkit, gitu. Jadi orang-orang Korintus memang mulai terjangkit bahwa tidak ada namanya kebangkitan, ya, tidak ada namanya kebangkitan, gitu ya. Dan Paulus mengoreksi hal tersebut, ya. Oke, kemudian ya. Nah ini berkaitan dengan itu kita bilang di mana ada pertumbuhan kekristenan. Pertumbuhan Kristenan, ya, bangkitnya iman Kristen tidak dapat dijelaskan selain oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini menjadi poin yang tadi kita bilang salah satu kesalahan dari teori mitologisasi. Teori mitologisasi kan berkata bahwa Yesus Kristus begitu dipuja, begitu diagungkan, lama-lama setelah ratusan tahun muncul mitos tentang dia. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Yesus tidak bangkit, ngapain orang puja dia? Gitu. Apanya yang spesial tentang Yesus kalau misalnya Yesus tidak bangkit? Gitu. Ngapain orang memuja dia? Ngapain orang begitu menghormati dia? Mengapa orang pengen bikin mitos tentang dia? Ya, nggak, dia bukanlah tokoh yang populer gimana. Pengikut dia sampai dengan akhirnya cuman seratusan orang, gitu ya. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang jauh lebih populer dari Tuhan kita secara duniawi, gitu kan? Ya kalau memang Yesus hanya tidak bangkit, ngapain perlu dibikin mitos tentang dia, gitu loh? Nggak ada alasannya kenapa dia harus begitu dipuja sampai orang mau bikin mitos tentang dia, ya. Nah, sehingga kita bilang tidak, justru ya munculnya kekristenan menjadi iman yang akhirnya dominan di dunia ini sampai hari ini, ya, itu tidak bisa dijelaskan selain bahwa memang ada sesuatu di situ, ya, ada sesuatu yang terjadi.
yang mengubah hidup orang, yang membuat orang-orang Yahudi yang begitu kekeh, begitu keras kepala ya, karena awalnya orang Kristen kan semua orang Yahudi awalnya ya. Dan orang Yahudi yang begitu keras kepala ini mau ya mengikuti Yesus dan bahkan menyatakan dia sebagai Tuhan gitu ya. Padahal Yahudi itu sangat kental monoteisme, sangat erat monoteisme mereka, hanya ada satu Tuhan gitu kan. Tapi mereka akhirnya mau mengikuti Yesus sebagai Tuhan di sini. Ya, dan itu ada sesuatu dan itu tidak bisa dijelaskan oleh hal lain selain bahwa apa yang mereka katakan itu benar, bahwa Yesus memang benar-benar bangkit gitu. Oke. Nah, saksi berikutnya lagi adalah pertobatan Paulus. Ini hanya salah satu contoh ya, tapi Paulus menjadi salah satu saksi kunci juga ya, di mana ini menjadi saksi yang boleh dibilang contrary witness ya, istilahnya saksi dari pihak seberang gitu sebenarnya begitu ya, yaitu orang yang bertobat, orang yang tadinya menentang Yesus Kristus. Kalau kita bilang, oh Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya wajarlah murid-muridnya kan memang udah pro dia dan sebagainya ya. Tapi pertobatan Paulus ini luar biasa karena dia adalah orang, dia tadinya membenci orang Kristen, dia yakin orang Kristen itu salah ya. Dia yakin orang Kristen itu menghujat Tuhan dan lain sebagainya ya. Tetapi kok dia bisa bertobat ya. Dan apa yang Paulus ulang-ulang katakan, bahkan kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, 3 kali pertobatan Paulus diceritakan ya. Jadi itu menjadi senjata dia dalam menginjil juga ya. Dan ini menjadi pola bagi kita sebenarnya ya. Kalau kita bingung mau menginjil dari mana, mau mulai ngomong Injil gimana dan sebagainya, ya udah ceritakan saja kisah bagaimana kita diselamatkan ya kan. Ya, dan Paulus ya ketika dia menginjil ya dia mau mulai dari mana, ya udah dia mulai dari bagaimana dia diselamatkan aja gitu. Bahkan waktu dia menginjil di hadapan Raja Agripa ya, dia cerita bagaimana dia diselamatkan ya, bagaimana tadinya dia menentang ya, luar biasa, namun akhirnya dia melihat Tuhan yang dibangkitkan ya. Ya, jadi kita bilang dari seorang penganiaya ya, menjadi seorang penganut iman Kristen ya. Nah, ini perubahan yang dahsyat ya. Perubahan yang dahsyat yang membuktikan bahwa memang ada sesuatu di situ. Dan ini diikuti kepada poin selanjutnya, yaitu poin G. Ya. Poin G, yaitu kematian para rasul atau kehidupan dan kematian mereka itu menjadi saksi berikutnya. Ya, menjadi saksi berikutnya. Karena yang tadi kita bilang, ya banyak orang hari ini bisa pindah haluan, tapi biasanya dapat sesuatu. Ya. Hari ini banyak kok artis, ya pindah agama. Ya. Biasanya kenapa? Ya dapat suami, dapat istri, gitu kan? Entah dapat apa lagi, segala macam. Ya, orang paham itu, gitu ya. Oh dia ini ya, atau supaya pengikut YouTube-nya meningkat, misalnya, gitu kan? Followernya bertambah, ya bisa-bisa aja seperti itu. Ya ada yang mendapat sesuatu, gitu kan? Nah, karena kan negara ini kan mayoritas gimana? Ya kalau wah saya ini ya pindah nih, ya wah orang akan wah ikutin dia dan semacam ya. Mendapat sesuatu, mendapat keuntungan dan sebagainya. Dan sekarang pertanyaan kita adalah, apakah ada indikasi bahwa para rasul, ya, baik yang aslinya mengikut Yesus maupun Paulus yang berubah dari penentang penganiaya menjadi pengikut, apakah mereka mendapatkan keuntungan jasmani? Ya. Apakah motivasi mereka? Ya, bisa kita lihat, oh mereka jadi kaya raya, mereka jadi tulis buku bestseller segala macam gitu kan, dapat royalti, apakah mereka dibeliin rumah besar oleh pengikutnya dan semacam ya. Oh, ternyata tidak ya. Memang mereka menulis buku bestseller tapi nggak dijual punya. Karena yang mereka tulis itu akhirnya jadi Alkitab gitu kan ya. Alkitab menjadi bestseller gitu ya. Tapi mereka tidak mendapat keuntungan sepeser pun dari itu ya. Bahkan apa yang Paulus katakan? Ya, Paulus katakan di sini. Ya, coba kita lihat di sini ya. 1 Korintus ya, pasal 4. Ya. 1 Korintus pasal 4 dari ayat 8 dan ayat 9. Ya. Paulus bilang apa? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar-benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebenarnya dia sedang menyentil dan istilahnya menegur ya orang Korintus di sini, ya, bahwa orang Korintus itu banyak yang
sombong ya, sombong dan mereka ini di dalam wah kita hebat dan sebagainya begitu ya. Dan Paulus bilang, oke lah kalian hebat lah gitu kan. Nah, kami para rasul aja nggak berani sesombong itu gitu ya. Kami para rasul tidak seperti itu. Bahkan di ayat 9 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang apa? Paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati katanya. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Jadi menjadi rasul memang luar biasa, dan hari ini banyak orang pengen jadi rasul karena lihat rasul itu kayak, bisa sembuhin orang gitu kan, bisa bikin mukjizat ini, mukjizat itu segala macam. Wah, jadi rasul keren ya. Ya, tapi saudara yang sama Tuhan itu tanggung jawab yang besar ya. Dan Tuhan memilih orang-orang ini secara spesifik ya untuk menderita, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka lah saksi kuncinya. Tuhan gampang sekali kalau Tuhan mau bikin mereka kaya raya, gampang. Ya, tapi kalau Tuhan bikin mereka kaya raya, kesaksian mereka nanti akan menurun. Ya. Nanti orang akan bilang, wah dia jadi rasul lihat tuh, ya, jadi kaya raya dia, gitu kan? Dia jadi rasul, jadi hidupnya begini. Tapi Paulus bilang, enggak. Tuhan telah menempatkan kami menjadi tontonan dunia. Ya. Karena kami rasul, kami adalah saksi pertama, kami adalah otoritas pada waktu itu, kami yang penopang dasar kebenarannya. Jadi kami dijadikan tontonan untuk dunia ini oleh Allah. Dan orang bisa melihat hidup kami, orang bisa melihat matinya kami, gitu ya. Makanya dibilang kami seperti orang yang sudah dihukum mati bahkan. Ya, ya dan ini luar biasa sekali. Jadi kalau ditanya mau nggak jadi rasul, kalau zaman itu gitu kan, jadi rasul nih ya beda lagi ini tanggungannya, gitu ya. Ya memang suatu privilege yang luar biasa ya, menjadi pengikut Yesus. Tapi Paulus bilang jadi tontonan dunia. Dan akhirnya, memang benar, semua mata kita tertuju kepada bagaimana para rasul, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mati. Dan ternyata mereka semua setia sampai mati. Ya. Rata-rata mereka mati martir. Ya. Memang kebanyakan tidak dicatat dalam Alkitab, tapi berdasarkan tradisi kita tahu mereka mati martir menurut tradisi minimal. Ya. Ya. Tapi mereka semua setia sampai akhir. Ya. Dan kita bilang tidak ada orang yang mau mati untuk kebohongan. Ya. Ingat, mereka semua berkata mereka melihat Yesus Kristus bangkit. Ya. Entah mereka bohong atau enggak kan? Gitu. Ya. Minimal mereka tulus. Ya. Ada nggak orang yang mati untuk kebohongan? Ada. Tapi dia percaya kebohongan itu. Ya. Ada banyak orang yang mati untuk kebohongan sambil percaya kebohongan itu. Ya, teroris-teroris banyak yang mati untuk kebohongan, saudara. Ya. Wow. Ya. Ada yang pikul bom bunuh diri segala macam. Ya. Nah, tapi pakai celana dalam jadi semua tubuhnya boleh hancur asal bagian privatnya nggak boleh hancur katanya. Saya heran juga ya kenapa? Oh karena dia ada percaya suatu kabar bahwa nanti masuk surga dapat bidadari atau lain sebagainya begitu kan kita bang aneh gitu ya. Ya kita bilang itu kebohongan dan dia mati untuk kebohongan tapi dia percaya kebohongan itu. Ya. Nah. Tidak ada orang yang mau mati untuk sesuatu yang dia sudah tahu benar-benar itu bohong gitu. Ya. Dia tahu itu bohong, ya. Ngapain mati untuk itu? Gitu ya. Nah, para rasul minimal kematian mereka membuktikan mereka tulus. Ya. Mereka tulus. Ya. Mereka benar-benar mempercayai apa yang mereka sendiri katakan. Ya. Mereka mempercayai kesaksian mereka. Ya. Dan ini adalah bukti yang lain yang luar biasa. Oke, tinggal dua lagi. Nubuat-nubuat yang digenapi di sini ya, nubuat-nubuat yang digenapi. Jadi kita lihat di sini, ini juga adalah bukti historis, ya, bukti historis akan kebangkitan Yesus. Dan kita bilang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Nah, jadi ini ya, Tuhan Yesus sudah menubuatkannya. Nabi-nabi perjanjian lama sudah menubuatkannya. Ya. Jadi ini sudah digenapi dan setiap penggenapan nubuat dalam Alkitab adalah bukti bahwa semua nubuat digenapi. Ya. Jadi setiap kali ada nubuat dalam Alkitab yang digenapi, kita bisa tambah yakin bahwa semua nubuat digenapi. Ya kan? Dan termasuk kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Dan adakah nubuat yang kita tahu hari ini digenapi? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Kedatangan Yesus saja digenapi. Gitu kan? Kalau misalnya dia lahir perawan, lahir di Bethlehem, dia dijual dengan 30 keping perak, dia mati di antara penjahat, semuanya digenapi secara literal. Kenapa kita perlu ragu bahwa dia dibangkitkan secara literal? Gitu kan? Dan kita melihat hari ini ya,
bagaimana dinubuatkan, Alkitab bernubuat salah satunya bahwa Israel akan ada lagi. Anda tahu bahwa hampir sepanjang zaman gereja tahun 70 ya, sampai dengan tahun 1948 tidak ada Israel. Tidak ada Israel. Nah, hari ini kita kan 2026. Kita udah biasa dengan Israel. Bahkan Israel sering masuk headline dan bikin news ya, sampai sekarang gitu kan. Perang lah segala macam. Jadi kita udah biasa ada Israel. Tapi harus ingat bahwa hampir 2000 tahun sejarah gereja Israel tidak ada. Ya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan berkata bahwa Israel pasti akan ada lagi. Ya. Nah, sampai dengan hari ini, sejak tahun 70, bait suci tidak ada. Bait suci tidak ada, dihancurkan. Di Yerusalem tidak ada bait suci lagi. Sampai hari ini belum ada. Tapi semua orang yang percaya firman Tuhan bisa dengan yakin berkata, bait suci pasti akan ada lagi. Ya, tinggal tunggu waktunya aja. Ya. Bait suci pasti akan ada lagi. Ini sudah dinubuatkan, gitu ya. Dan satu persatu nubuat Alkitab digenapi, ya, itu membuat kita semakin yakin bahwa semua nubuat dalam Alkitab digenapi. Ya. Dan itu termasuk kebangkitan Yesus Kristus. Oke, dan terakhir, ya kita hari ini, orang Kristen, kita hari ini, kita sebenarnya adalah saksi juga bahwa Yesus bangkit, gitu ya. Kita adalah saksi Yesus bangkit kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti kata lagu, salah satu lagu favorit kita, He Lives ya. He lives, Christ Jesus lives today. Terus yang terakhir kan, You ask me how I know He lives within my heart. Ya, jadi ini bukti subjektif memang. Ya, kita nggak bisa buktikan sama orang. Lihat nih hati saya gitu kan. Tapi ini minimal satu bukti untuk diri kita sendiri. Ya, saya yakin, misalnya saya punya hubungan dengan Yesus Kristus. Ya. Karena dia bicara kepada saya dan saya berbicara kepada dia. Setiap hari saya bicara kepada dia dan dia menjawab doa saya. Ya. Dan dia menyertai hidup saya. Ya. Secara pribadi bagi saya subjektif tidak ada lagi yang lebih kuat lagi bahwa memang saya sekarang punya hubungan dengan dia. Bagaimana bisa dibilang dia tidak hidup gitu? Ya. Saya punya hubungan dengan dia. Ya. Dan itu untuk subjektif kita, tapi untuk objektif pada orang lain adalah mereka bisa melihat hidup yang berubah. Ya. Ketika hidup kita berubah di tengah-tengah dunia ini, maka kita menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Ya. Dan Yesus mengubah diri saya. Ya. Dan Yesus hidup dalam diri saya. Bahkan kata Kristen, ya ada dua pendapat ya. Kata Kristen itu pendapat pertama berarti pengikut Kristus. Tapi pendapat kedua, kata Kristen dari kata Kristianos itu bisa berarti juga Kristus kecil. Ya, Kristus kecil. Jadi kita mewakili Kristus. Ya, kita adalah Kristus kecil di dunia ini. Ya, mana kita mewakili Yesus Kristus hidup dan bersinar. Ya, oke. Jadi ini adalah bukti-bukti, ya, bukti-bukti kebangkitan Yesus, bukti sejarah. Ya, karena memang kita bicara mengenai suatu peristiwa sejarah, peristiwa historis yang benar-benar terjadi. Oke, amin. Ada pertanyaan? Mungkin satu saja kalau ada, Pak Yohanes. Ya. Enggak, semua rasul. Semua rasul yang, nah pertanyaannya, murid ini kan ada 70 orang. Tapi kan enggak semua rasul. Nah itu dia, maksudnya status kerasulan ini diberlakukan oleh Tuhan Yesus itu apakah dalam pemilihan yang terkait di Alkitab atau seluruh pemilihan itu dapat dikatakan mereka adalah hasilnya? Enggak. Jadi waktu awal kan Tuhan pilih 12 rasul. Ya, hanya 12 orang itu yang dianggap rasul. Ya. Tapi kemudian satu kan hilang, Yudas. Akhirnya mereka pilih yang baru untuk menggantikan. Gitu ya. Nah, kemudian belakangan ada Paulus dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa tidak semua murid Yesus rasul gitu. Ya. Tetapi ada yang Tuhan pilih secara spesifik. Ya. Dan semua rasul pasti menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus langsung. Gitu. Ya. Yang rasul. Ya. Salah satu syarat rasul adalah harus menyaksikan Yesus bangkit. Ya. Oke, baik ya. Kita akan bergabung dengan jemaat. Minta Pak Michael tutup kita di dalam doa. Masih nyala nggak? Udah mati. Oke.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, mempelajari firman-Mu Tuhan. Engkau telah mati untuk menebus dosa kami Tuhan, dan yang paling penting Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau telah menang dari maut Tuhan. Engkau juga telah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur, biarlah pada pagi hari ini pembelajarannya akan menumbuhkan iman kami Tuhan. Kiranya iman kami dapat semakin bertumbuh dan kami semakin rindu Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan bergabung dengan jemaat yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memimpin acara berjemaat kami dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik.